Wilayah-wilayah yang akan saya sebutkan nanti itu banyak digalbay teman-teman kita semua ya, dan juga tentunya ada DC lapangannya apabila pinjol yang kalian galbay itu sudah memiliki DC lapangan dan sudah pernah ada yang didatangin. Simak terus videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik teman-temanku, di video kali ini saya itu ingin membahas tentang wilayah mana saja yang banyak digalbay oleh teman-teman kita semua, dan wilayah mana saja yang banyak terdapat DC lapangan. Ini sebetulnya pertanyaan daripada subscriber channel ini ya, yang masuk bahwasanya, Bang, wilayah mana saja Bang yang banyak DC lapangannya, yang tentunya wilayah yang ada DC lapangannya itu Pak yang paling banyak digalbay oleh nasabah-nasabah pinjol, dan memang di situ adalah wilayah kekuasaannya DC pinjol. Tentunya pinjol-pinjol yang memiliki DC lapangan. Tidak semua pinjol ya teman-teman yang memiliki DC lapangan. Ada beberapa seperti misalkan Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, ya HCI teman-teman, dan lain-lain ya yang memiliki DC lapangan. Ya, tentunya nanti sebentar saya akan menyebutkan, kalian simak. Jadi yang saya tidak sebutkan itu berarti kalian aman. Dalam artian amannya itu tidak didatangin atau belum dikunjungin oleh DC lapangan teman-temanku ya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru saja bergabung atau baru menemukan channel ini, kalian support saya deh dengan cara subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang wilayah mana yang ada DC lapangannya dan juga paling banyak digalbay di Indonesia ini teman-teman. Baik saudaraku, kita dimulai dari Pulau Jawa. Yang paling banyak galbay pinjol itu adalah Jawa Barat ya. Saya juga bingung. Awalnya saya mengira bahwasanya yang banyak galbay itu di wilayah Jakarta. Namun kenyataan dan faktanya itu malah di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu DC-nya lumayan banyak ya teman-teman, karena memang di sana banyak yang galbay. Apalagi kalau buat DC Akulaku ya. Jawa Barat itu kalau semua wilayah kota itu kalian itu harap berhati-hati ya teman-teman. Walaupun seperti itu teman-temanku semua, kalian itu jangan khawatir. Saya di sini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian ya. Karena ya ini sesuai permintaan kalian, Bang, wilayah mana yang ada DC lapangannya ya. Jadi kalau wilayah Jawa Barat, kota-kota besar, kalian harap berhati-hati. Namun itu juga tidak didatangi semua, random ya teman-teman, sesuai dengan nilai atau nominal hutang kalian. Kalau misalkan hutang kalian itu 100, 200 atau 500, pokoknya di bawah 1 juta itu DC juga mikir-mikir teman-teman mau datangin ya. Mana dia sibuk nyariin, mending dia datangin yang gede-gede aja dulu ya. Jadi itu kalau wilayah Jawa Barat itu kota-kota besar, kota Bandung, pokoknya ada kabupaten, di kabupaten itu kalian berpotensi untuk didatangi oleh DC lapangan. Nah yang kedua untuk Jakarta. Ya, ini wilayah Jawa dulu ya. Jakarta ini nomor 2 kalau wilayah Jawa, teman-teman. Itu kalian kalau wilayah Jabodetabek, pokoknya wilayah Jabodetabek itu kalau misalkan kayak kalian galbay Akulaku, HCI, Kredit Pintar, Tunaiku, teman-temannya, itu kalian akan didatangin tentunya ya. Pokoknya yang ada DC lapangannya itu kalian akan didatangin. Namun kembali lagi, saya katakan itu random sesuai dengan nominal hutang kalian. Nah, berikutnya yang ketiga yang banyak digalbay orang ya di Pulau Jawa itu di Pulau Jawa di Jawa Timur ya, yaitu Surabaya teman-teman. Nah, untuk Surabaya sendiri, kalau kalian galbay HCI ya, Akulaku, Kredit Pintar, Tunaiku,
itu kalian akan didatangin. Sudah kemarin saya dapat ini ya teman-temannya, dapat WA dari teman beliau itu di Banyuwangi didatengin teman-teman. Jadi Surabaya, kota Surabaya ya, Malang, Blitar, ya Kediri. Saya sudah bahas sering Kediri ya. Kediri didatangin ya teman-temannya. Jadi harap kalian itu hati-hati itu kalau kalian memang galbay di pinjol tadi yang saya sebutkan ya teman-teman, yang apa namanya, pinjol-pinjol besar itu kemungkinan kalian itu akan didatangin. Tapi kembali lagi, saya ulang lagi, sesuai dengan nominal hutang kalian. Intinya random teman-temannya. Jangan khawatir kalau misalkan kita didatangin oleh DC Lapangan, anggap aja itu hiburan ya teman-teman. Nah berikutnya di Jawa Tengah, teman-teman. Jawa Tengah itu lumayan juga ya, teman-teman. Tapi di Jawa Tengah ini tidak seberapa yang minjol dibanding dengan 3 wilayah yang tadi. Di wilayah Jawa Tengah itu cuma di wilayah provinsinya saja ya. Itu ada DC lapangannya sampai ke situ. Karena memang yang ngambil itu orang-orang daerah situ aja. Untuk wilayah Jogja itu lumayan juga, teman-temanku. Jogja sampai pinggiran-pinggiran kota Jogja itu ada DC lapangannya kalau pinjol yang tadi saya sebutkan. Nah, kita akan berpindah ke Pulau Sumatera. Yang paling banyak galbay itu di Pulau Sumatera adalah di Lampung, teman-temannya. Paling banyak galbay. Dan kemungkinan DC lapangan itu akan banyak juga di daerah tersebut. Apalagi antara Lampung dan Pulau Jawa ini sangatlah dekat teman-temannya, nyebrang sebentar aja udah nyampe ya. Paling banyak galbay di Pulau Sumatera ini daerah Lampung, Lampung kota dan kabupaten. Itu kalian hati-hati aja. Dan berikutnya yang paling banyak juga wilayah Sumatera ini, yang urutan kedua wilayah Sumatera itu ada di Kota Medan. Nah untuk di Kota Medan ini saya belum pernah dapat masukan bahwasanya untuk di kecamatan atau di kabupaten itu ada didatangin ya. Yang ada cuma di Kota Medan ya, itu sudah pernah didatangin oleh Kredipo ya teman-temanku ya. Nah yang berikutnya itu wilayah Sumbar. Sumbar ini sangat jarang yang didatangin teman-teman ya. Belum ada saya dapatkan kasus, tapi katanya di sana sudah ada di Sumatera Barat ya untuk wilayah kotanya. Dan berikutnya itu adalah wilayah Nangro Aceh. Di Aceh itu memang untuk yang minjol itu sangat kurang. Jadi bisa dipastikan bahwasanya di sana itu ya memang nggak ada kayaknya di lapangannya teman-temanku. Karena mungkin orang di sana kaya-kaya atau mungkin orang-orang sana itu alim-alim dan mereka itu sangat paham tentang riba. Nah, berikutnya kita masuk ke wilayah Kalimantan. Kalimantan sendiri itu yang paling banyak digalbay atau menggalbaikan pinjol itu di Kalimantan Selatan ya teman-temanku. Kalimantan Selatan ini ada DC lapangannya karena baru-baru ini ada kasus nasabah pinjol yang mengakhiri TET itu ya. Saya sensor karena saya takut kena ini ya. Karena didatangin oleh DC dan dapat teror DC ya teman-teman. Makanya beliau mengakhiri ya, ngerti aja lah, saya itu bahasa isyarat teman-teman. Semoga channel saya aman-aman saja. Nah untuk wilayah kota Banjarmasin itu ada ya teman-teman, sampai pinggiran-pinggiran kota Banjarmasin ya. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai hutang di daerah sana ya siap-siap aja, tapi berdoa aja semoga tidak datang ya teman-teman, karena itu sifatnya juga random teman-teman, tergantung dari nominal uang yang kalian pinjam ya. Tapi kalau misalkan untuk DC telepon itu ya memang barbar seperti itu. Telepon namanya juga DC, memang tugasnya DC untuk mengingatkan kita ya. Dan untuk Kalimantan Timur, nah ini Kalimantan Timur teman-temanku, saya sudah pernah dapat laporan itu untuk wilayah Kalimantan Timur itu di wilayah kotanya saja ya teman-teman. Untuk wilayah kota Samarinda itu pun random, dan juga wilayah Balikpapan ya. Kenapa Balikpapan ini sama Samarinda ada DC lapangannya ya? Ya karena memang
untuk akses ke sana itu gampang teman-teman, karena mereka wilayah kota dan masing-masing mempunyai bandara, ya. Ya seperti itu teman-teman, aksesnya itu lebih gampang. Tapi Balikpapan itu Balikpapan kota dan juga pinggiran-pinggiran kota Balikpapan. Kalau wilayah kecamatan belum ada ya, saya dapat masukan teman. Begitu juga dengan kota Samarinda. Kota Samarinda sama pinggiran kota Samarinda. Ada beberapa kasus waktu itu yang masuk laporannya ke saya, bahwasanya pernah didatangin. Nah, buat wilayah-wilayah seperti Berau itu masih aman walaupun di sana ada bandara, tapi kotanya itu bukan kota besar ya teman-teman. Tapi kalau untuk HCI teman-teman ya, jangan coba-coba, di sana juga ada HCI aja ya teman-teman. Pernah ada yang bilang ada kalau untuk HCI di wilayah Berau. Untuk aku laku belum pernah sih teman-teman, walaupun katanya aku laku ini merata DC-nya di seluruh wilayah Indonesia, tapi sayangnya kabar itu adalah hoax ya. Nah, untuk berikutnya Kaltara ya, Kaltara itu belum ada kasusnya teman-teman ya, yang didatangin oleh DC lapangan, berarti kita bisa pastikan di sana itu masih cukup aman ya. Buat kalian yang galbay di wilayah Kaltara, galbay pinjaman online, ya kalian cukup aman. Yang penting jangan HCI. HCI ini memang kan banyak teman-teman yang di mana-mana DC lapangannya ya, HCI dan juga aku laku. Dan buat Kalimantan Tengah, sudah pernah di Kalimantan Tengah ini ada yang didatangin di kota Palangka Raya ya, sudah pernah, tapi pas di kotanya aja, tapi nggak seberapa sih DC lapangannya ya teman-temanku. Untuk DC lapangan pinjol-pinjol besar aja ya. Dan untuk Kalimantan Barat itu belum ada kasusnya. Nggak tahu nanti kalau misalkan kalian ada yang tinggal di Kalimantan Barat dan pernah didatangi DC lapangan, kalian juga bisa komentar biar saya tahu, nanti saya akan tambahkan ya teman-temanku semua ya. Nah, kita berpindah ke wilayah Sulawesi. Yang paling banyak galbay di wilayah Sulawesi itu adalah di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar ya. Di kota Makassar itu paling banyak galbaynya ya. Di situ cuma kota Makassar dan wilayah pinggiran-pinggiran kota itu pun random teman-temanku semua ya. Untuk wilayah Sulawesi Selatan lainnya tidak ada ya teman-teman. Dan untuk Sulawesi Tenggara itu sangat kecil juga teman-teman. Di sana saya mau perjelas lagi, untuk Sulawesi Tenggara itu bukan berarti orang di sana itu kurang paham tentang pinjol, karena memang pinjol kurang meng-ACC orang-orang yang pengen minjol di wilayah Sulawesi Tenggara, teman-teman, karena mungkin dianggap terlalu jauh dan juga peminatnya juga mungkin sedikit ya teman-teman. Sulawesi Tenggara itu belum ada ya teman-teman, kalian masih batas aman lah untuk sementara ya teman-temanku. Nah, berikutnya untuk Sulawesi Tengah juga aman teman-temanku. Kalian itu tidak usah khawatir kalau kalian ada galbay di wilayah sana. Nah, kita sudah bahas berapa nih teman-teman? Pertama tadi wilayah Pulau Jawa, lalu Sumatera, lalu Kalimantan, dan lalu Pulau Sulawesi. Dan ini untuk yang terakhir kalinya wilayah Papua. Nah, untuk Papua sendiri, saudaraku, saya itu untuk Papua, sayangnya saya belum ada mendapatkan informasi. Baik saya itu menggali dari konten kreator lainnya, dan juga saya bertanya-tanya dari tempat-tempat lain, saya menggali informasi. Sayangnya di Papua itu dimanapun wilayahnya belum ada DC lapangannya ya teman-teman, karena memang sedikit mungkin pengguna di sana ya teman-teman. Makanya pihak pinjolnya juga hitung-hitung budget ya teman-teman. Kalau misalkan datang di sana cuma membuang-buang duit, apalagi ongkos tiket juga ke sana juga mahal ya, mendingan nggak usah ya, seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, ini ada juga di Pulau Bali. Pulau Bali ini teman-teman, untuk kalian itu yang galbay aku laku, Kredit Pintar, Tunaiku, Kredivo, HCI itu bisa dikatakan kalian akan didatangi ya, sesuai dengan nominal utang kalian, karena memang sudah ada DC lapangannya. Nah, yang berikutnya wilayah pulau-pulau kecil lagi ada di NTT. Nah, ini pulau kecil teman-teman, NTT ini ya, kok malah paling banyak di galbay, paling banyak
galbainya di sana itu teman-teman ya. Dibandingkan malah di Jakarta sama Bandung itu NTT malah lebih gede teman-teman. Jadi bisa dipastikan di sana itu akan ada DC lapangannya, apalagi pinjol-pinjol besar. Nah, apakah kalian kota-kota kalian ada saya sebutkan barusan tadi? Kalau misalkan saya tidak sebutkan maka kalian cukup aman ya teman-teman. Walaupun saya sudah sebutkan juga, kalian juga masih harus tetap tenang. Anggap aja DC itu tidak pernah ada karena tidak semua rumah didatangin sesuai dengan nominal hutang juga yang kalian punya dan juga mungkin rumah kalian itu sulit ditemukan. Jadi gak usah khawatir. Namanya juga kita punya hutang, kalau didatangi DC ya anggap aja lah itu silaturahmi ya teman-teman. Yang penting kalian itu jangan pernah menjanjikan apapun kapanpun untuk membayar kepada DC dan jangan juga pernah membayar atau menitip bayar kepada DC lapangan ya teman-temanku semua ya. Baik, saya rasa dari saya itu aja. Semoga bermanfaat ya buat teman-temanku semua yang tentunya juga saya sudah menjawab pertanyaan daripada teman saya yang masuk lewat komentar lewat channel ini ya teman-teman. Semoga ini menjawab dan buat teman-temanku semua yang mungkin bertanya-tanya selama ini di mana-mana aja sih terhamburnya di lapangan itu saya sudah tadi bahas ya teman-teman. Semoga ini semua bisa membantu kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.